Parlemen Malaysia marah besar karena banyak masyarakat Malaysia yang lebih menyukai film dan juga musik dari Indonesia. Alhasil banyak artis dan juga musisi dari Malaysia ini lagunya banyak tidak laku di negaranya sendiri. Sampai-sampai Parlemen Malaysia ini menganggap bahwasanya Indonesia ini tidak mendukung dan juga mensupport industri perfilman dan juga musik di Malaysia. Wah, parah sih kok bisa nuduh sampai segitunya ya. Padahal di Indonesia tidak ada pemerintah kita yang menghimbau untuk tidak boleh menonton ataupun mendengarkan musik dari Malaysia. Ini kan berkaitan dengan selera ya. Namanya juga karya seni. Otomatis juga itu tergantung dari penonton ataupun penikmatnya. Ya kalau misalkan masyarakat Indonesia itu tidak suka, ya pasti juga tidak menonton. Ya kalau misalkan film dan juga musik dari Malaysia ini bagus, kreatif, otomatis juga masyarakat Indonesia udah pasti menonton. Nah, apakah benar beritanya guys? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda bersetuju dan jangan lupa follow sekali. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sharif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang? Fun fact orang Malaysia tuh kalau galau setelannya lagu apaan sih? Kalau di Malaysia lagu semua yang galau-galau di sini memang famous di Malaysia, lagu tak segampang itu. Terlalu besar tuh. Lagu Tanpa Rasa Bersalah.
Fabi Aisyah dan sebagainya. Dan lagu dulu-dulu dari Dewa, Niji dan semuanya memang kalau kami ke karaoke, kami akan nyanyi lagu Indonesia yang galau, bukan lagu Malaysia kadang-kadang juga. Berarti lagu Malaysia kurang mendalami gitu. Ya, Kurang mungkin, seru. Mungkin sebab kami mungkin sudah biasa dengan lagu Malaysia, tapi sebab di radionya lagu Malaysia. Tapi kalau kami sendiri explore akan nyanyi lagu Indonesia. Oh. Mungkin lebih relate lagunya dan lirik-liriknya. Oke. Nah, boleh coba nyanyiin lagu Indonesia yang kamu tahu sedikit aja. Kenangan terindah Samson mungkin. Coba, ayo. 1, 2, 3. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenang yang terindah dalam hidupku. Wih, ternyata bener hafal. Terima kasih sudah mampir ke Indonesia. Jangan lupa nanti balik lagi ke sini. Mesti setiap tahun ku datang sini. So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni channel Tok Ayah Cina tak ya? Cina. Apa cerita kau? Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai, jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru ada cerita action. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Ya, aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam Dia gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. yang berlakon filem dia tak berlakon Dia series. rasanya Sinetron persepsi lah, dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. A few moments later. Nah, jadi memang saat ini parlemen Malaysia, kreator Malaysia, dan beberapa artis Malaysia ini bener-bener iri. Artis dari Indonesia, penyanyi dari Indonesia, ini bener-bener menguasai negara Malaysia ya. Kalian bisa cek aja ya. Kalian kemanapun di tempat di Malaysia, itu udah pasti memutarkan lagu dan juga musik Indonesia. Karena masyarakat Malaysia ini menganggap lagu dan juga musik Indonesia saat ini itu benar-benar relate ya. Jadi tidak ketinggalan zaman. Dan lagu Indonesia ini benar-benar kreatif. Tentunya untuk para pendengarnya itu lebih merasakan ya feel dari lagu ini. Berbeda banget dengan lagu Malaysia ya. Untuk saat ini lagu Malaysia memang yang kita tahu ya, itu lagu-lagu di tahun 90-an. Otomatis juga kalau misalkan ya dipaksakan untuk di pasar Indonesia, itu udah pasti penikmatnya itu juga bakalan sedikit. Ya masa mau dibandingkan dengan lagu-lagu Indonesia saat ini? Karena memang menikmati sebuah seni itu tidak bisa dipaksakan. Jadi jika masyarakat Malaysia itu lebih suka lagu Indonesia dibandingkan lagu Malaysia, itu karena memang lagu Indonesia itu lebih kreatif ya dibandingkan lagu Malaysia. Jadi bukan karena masyarakat Malaysia tidak nasionalis, tapi masyarakat Indonesia nasionalis. Tidak seperti itu. Kita bisa lihat lah ya, lagu Korea banyak banget didengarkan di Indonesia. Kemudian lagu Thailand, lagu India. Karena memang di Indonesia sendiri tidak ada, pemerintah Indonesia itu menghimbau untuk masyarakatnya itu harus dan wajib hanya mendengarkan lagu Indonesia saja. Tidak ada. Dan saya yakin untuk masyarakat Indonesia, jika ditanya tentang lagu Malaysia, otomatis juga yang kita ingat itu tahun 90-an. Ya udah pastilah kalah jauh dengan lagu-lagu Indonesia. Nggak relate dengan zaman sekarang pasti. Karena untuk lirik lagunya udah pasti galan zaman dibandingkan dengan lagu-lagu Indonesia. Dan juga lagu Indonesia ini lebih modern dibandingkan Malaysia. Nah, gimana nih tanggapannya netizen Indonesia berkaitan dengan parlemen Malaysia? Ini marah ya. Karena masyarakat Malaysia ini lebih suka mendengarkan lagu dan juga menonton film Indonesia. Jangan lupa komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.
you scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kak Vincent Samulia.